Sip. Nah, cakep tuh. Oke. Yo. Cirolu. Tarat. Hai, welcome to Story of Walolel. Di sini ada Aku Abai. aku Trisa. Aku Mimin. Yes. Jadi sebenarnya guys, podcast ini adalah episode pertama kita. Ya, ini episode Yeay. pertama kita ya. Congrats. Yeah. Setelah mulai perdebatan yang sungguh panjang untuk Yeah. mulai satu episode ini. Oh dan lanjut dulu mau. Meskipun boleh? ini tuh sebenarnya kekurangan satu orang lagi. Iya, sayang sekali ya. Kita kekurangan satu orang lagi bernama Alia. Hari ini kita taruh di sini kali. Nanti sini. Ting. Itu tuh orangnya tuh. Orangnya itu. Itu orangnya. Jadi guys, apa nih? Kita langsung aja kah ke pembahasan kita. Mimin mau ngomong sesuatu? Enggak. Oh enggak, oke. Cool guy kita, cool guy nih. Cool guy kita. Jadi sebenarnya podcast ini berawal dari keresahan kita terhadap screen time kali ya. Enggak, kita jangan mulai dari topiknya dulu gak Oh sih? boleh, apa dong? Apa dong? Sebenarnya podcast ini dimulai kalau kita tuh ngobrol pas di kafe-kafe gitu. Oh yes. Lagi nongkrong gitu. Nah, kayaknya tuh bahasan kita tuh lebih menarik kalau misalkan itu direkam sebenarnya. Benar. Nah, karena pembahasannya menarik, terus habis itu juga lumayan nih kayak buat apa ya? Tinggu diskusi wae sih aja nih. Tinggu diskusi, setelah itu kita juga bisa ya sharing-sharing gitu terkait apa yang menjadi keresahan kita masing-masing. Mungkin kedepannya juga mungkin banyak ya tema-tema yang akan kita bahas gitu. Ya, dan Yang penting tidak pinggir jurang ya guys. Bahaya. bahaya no. Bahaya. Dan semoga relate juga sih sama orang-orang lain yang maksudnya topiknya kita bahas, orang lain juga ngerasain sih. Ya mungkin ini kita masih kaku ya karena awal-awal guys. Ya, jarang malu di kamera. Oke, pembahasannya tadi udah disebutin tuh. Ya, aku spill sama sedikit tadi. Trisa. Jadi keresahan yang lagi kita alami yakni kan kita tuh sering banget tuh kayak megang HP lama banget tapi kayak apa ya seolah-olah waktu kita tuh habis buat HP. Ya. Udah habis buat HP kita jadi nggak terlalu apa ya memikirkan produktivitas yang lain. Itu dia ciri-ciri brainwash guys. Nah, itu Tung sahur. Tralilo tralala. Yes. Sampah. lah itu. Nah dari situ aja tuh kita kelihatan gitu. Hampir mungkin sekitar 90% waktu kita itu di depan layar smartphone kita atau di depan layar PC kita gitu atau laptop kita. Itu banyak banget menghabiskan waktu. Kayak aku dewe deh. Aku sendiri gitu. Aku tuh sering banget akhir-akhir ini lihat HP hampir kalau di screen time ini ya di HP ku ya hampir 6 jam cuy. 6 jam cuy. Wingi aku ngetekke waktu setengah dino dhewe ndelok HP. Disclaimer ya guys karena ekspor dia emang banyak cewek-cewek joget ya. Ora. Jadi yang bikin betah Ora. Cewek Aku jogetnya ki- boleh dilihat di sini. Ting. Ora kaya ngono kuwi. Aku kira ono lho resik aku berandaku ki resik aku ki anjir. Nah, itu aja udah apa ya? Capek banget aku kayak iki sakjane iki normal ra sih untuk kita sebagai manusia gitu untuk menghabiskan waktu hampir 6 jam sendiri. Itu pun masih satu gadget gitu. Belum ditambah gadget-gadget yang lain gitu kan. Misalnya kan ada beberapa device gitu. Mungkin aku pakai laptop itu berapa menit sendiri atau berapa jam sendiri pakai layar gitu. Terus HP juga gitu. Berapa jam sendiri ngono. Nah, nek kalian lagi kayak piye iki nek screen time. Coba deh kita dengarkan Mimin dulu. Mimin, kayak piye Min? Yang cowok-cowok dulu lah. Mimin. Oh ya kita lihat ya Kak. Dia mau nunjukin screen time-nya dia. Screen time-nya dia. Karena sebenarnya ini tuh penting ya kayak kita nggak harus semuanya tuh bergantung pada HP gitu nggak sih? Iya. Aku kadang berpikir zaman dulu aja tuh bisa loh kita tuh nggak megang HP, gadget gitu atau laptop selama itu cuy. Ya. Selama itu cuy. Tapi kita maksudnya produktif saat itu. Iya, Nah itu aku kayak
gimana sih itu? Biasa cari coba di flashback gitu loh. Oke, ini. Flashback. Nah, Mimin sudah menunjukkan tuh. Nah, Ada iya. nih. Oke. Coba boleh dilihat Min. Yes. Yes tuh. Sebenarnya kalau untuk hari ini penggunaanku dikit ya, karena cuman 4 jaman dan lebih banyaknya di TikTok cuman main sejam sih. Oh. Oh, lumayan tuh maksudnya Padahal enggak. cuy, aku akeh-akeh ning TikTok kau. Nah, emang Makanya di rata-rata TikTok, paling tingginya di TikTok sih. Nggak Oh, tahu jadi kenapa ya? Mbak-mbak joget semua nih. Bukan dong. Aku bukan cowok cabul, Bro. Saya mulai kowe lho, Bro. Saya mulai kowe lho, Bro. Cowok soft boy gini disuruh lihat cewek joget. Oke, kita tunjukin kali ya screen time-nya kita. Kalau aku sih mostly karena aku sering biasanya gonta-ganti kan. Aku punya 2 device, yang satunya HP, yang satunya tab. Nah, kalau di HP itu paling mostly aku scroll reels. Dan itu pun aku udah lama ini nyalain time limit. Jadi misalkan aplikasi sesuatu udah aku limitin tuh, itu udah aku nyalain sejak beberapa tahun yang lalu. Oh. Jadi aku sudah terbiasa kalau sudah habis limitnya aku tidak buka lagi. Oh. Yes. Lek kowe bal. Kowe pernah jajal, aku jajal lah tak limitasi aplikasi ini atau layar durasi layare ngono. Sampai sekarang belum pernah sih. Belum tahu. Karena emang kalau udah buka TikTok emang secandu itu ya guys. Nggak tahu kayak kita tuh lupa waktu ya, scroll tahu-tahu udah berjam-jam gitu. Tahu-tahu subuh. Tahu-tahu wis jam 3. Tahu-tahu jam 4 wis mlebu kerja. Bajila. Apa Min? Ngomong apa? Udah. Oh udah. Oh, cool guy. Oke. Kalau ya itu sih kalau di aku karena udah aku dari dulu sudah merasa aku kebanyakan scroll. Jadi udah aku nyalain dari lama, terus kebetulan time limit tuh kayak udah ada built-in di HP gitu loh. Jadi kayak di aplikasi TikTok juga ada time limit, jadi kita bisa nge-track lah minimal kayak misalkan scroll TikToknya aplikasi itu bisa dibuka berapa menit, berapa jam kayak gitu kita bisa atur. Dan aku sudah mengaturnya, jadi coba kita lihat ya screen time. Tapi ngomongin tentang itu kan masalah fitur kan. Berarti kan semua HP itu sebenarnya ada loh kan fitur harusnya. kayak gitu tuh. Nah screen time ku ini nah 2 itu jam screen 35 menit. Screen time. Oke, tapi menurutku sebenarnya buka TikTok lama-lama pun nggak masalah asalkan bermanfaat ya. Sebagai contoh kan di explore TikTok itu banyak kan akun-akun inspiratif yang kayak bahas sejarah, teknologi, berita gitu. It's okay menurutku. Dan itu kan malah menambah wawasan buat kita sebenarnya. Nah berarti sebenarnya isi konten Berarti yang di tergantung scroll FYP kan. masing-masing berarti itu. Tergantung algoritma kalian ya, cowok-cowok cabul ya. Dengarkan tuh cowok-cowok cabul. Doang yang dilihat. Pip. Itu bisa disensor, itu bisa disensor. Itu pokoknya kita miso-miso nanti disensor aja tuh semua tuh. Yang kita family friendly. Kita family friendly. Oh sama aku ini sih, aku karena dari dulu aku kebiasaan buka. Oh kalau kalian kan TikTok ya. Aku tuh dulu yang beneran parah banget itu buka X, buka Twitter. Twitter tuh kan maksudnya banyak. Nah aku tuh dari basicnya emang udah suka membaca. Tapi aku nggak pintar ya guys. Cuma aku suka membaca aja. Aku suka lihat tulisan terus lihat gambar gitu. Nah jadi scroll beranda X tuh kayak wah menyenangkan nih, ada orang ribut apa nih hari ini. Nah itu. Masih. Sebenarnya misalnya masalah ribut bareng yo tiap platform masih ada. Pasti ada sih. Masing-masing itu ada gitu. Orang paling senengannya debat tuh. Pinter dewe. Wajan. Ada sih. Tapi itu aja kita udah apa ya, bisa dibilang menghabiskan waktu tuh lama banget. Yes. Di HP. Nah, nek ngaranmu atau ngaran kali apa menurut kalian nih ngaranmu? Ada subtitle kok guys di bawah, bisa dibaca. Lalu misal dia dengerin audio doang gimana tuh? Oh iya. Ya makanya ini kan kita anggapannya ya udahlah dengerinnya di audio gitu. Nah, aku tuh kan gitu sih. Ini maksudnya gimana? Iya, maksudnya gimana kalian
dari ini kan sebenarnya kayak keresahan orang-orang kan rata-rata gitu. Semua menghabiskan waktunya di HP, Dan kayaknya kalau di smartphone. apa maksudnya FYP-nya jelek kan? Mhm. Brain rot gak sih? Iya. Terus iya. kalian akan terbayang itu sepanjang hari. Hahaha. Dan aku melihatnya kayak aneh. Kayak dia sering ketawa-ketawa sendiri mengingat sesuatu. Ternyata dia mengingat video yang dia tonton di TikTok. Kan aneh ya. Ya kowe sering rasane tiba-tiba guyu dhewe ngono. Otakmu ki iki tiba-tiba ngejokes dhewe lho. Tapi sebenarnya kalau kayak TikTok itu sendiri ya, sebenarnya ada hal positifnya, ada hal negatifnya. Kayak contoh orang-orang yang berkecimpung dunia konten creator, terus orang-orang agensi gitu kan perlu banget yang namanya apa nih yang lagi ngetren sekarang gitu. Makanya mereka tiap hari juga mantengin hal-hal kayak gitu sih. It's okay sebenarnya. Ya, Tapi it's yang okay. negatifnya kan kadang orang-orang yang nggak jelas main TikToknya cuma lihat, nah itu dia Nah itu. joget-joget itu, yang isinya game-game, Tapi yo, maki-maki. Aku sebagai penikmat joget-joget barang iki. Ya Ketahuan kan guys, Allah. ketahuan kan Tapi guys. biyen. Saiki tak delok FYP di TikTok tuh udah mulai minim banget orang-orang joget. Malah oleh akeh-akeh iki saiki orang-orang membahasnya itu konten-konten terkait edukasi, sejarah, konten-konten terkait otomotif tuh banyak juga gitu. Atau aku lagi seneng delok gadget-gadget gitu, itu juga banyak gitu. Oh ya, berarti sebenarnya tergantung Iya, orangnya tergantung aja kan. FYP kita. Tapi kalian nyadari nggak sih setiap kalian pengen apa gitu, misal lagi ngobrol apa gitu, tahu-tahu FYP tuh Muncul aja. muncul ya. Iya sering banget tuh Kadang aku. tuh kita mikir kayak jangan-jangan HP ini bisa dengerin kita gitu. Wah. Oh, anu toh. Kowe tiba-tiba aja nih kepikiran opo ngono. Terus tiba-tiba FYP ini muncul nih ngono. Nah itu dia. Wah, aku sering cuy. Ya aku juga sering. Tuku alat-alat iki. Iki tuku alat-alat iki. Tapi Adalah maksud aku saat jadi iki aku gak tahu ya. Mungkin pas awal-awal aku ngisal kuwi kan enek notifikasi kan allow to apa jadinya baca allow ini apps loh. to track. Tracking ini kayak kebiasaan kita gitu. Heeh. Kayaknya itu dia juga membaca kalau misalkan aku lagi searching di mana, misal di Shopee nih atau di Tokopedia nih atau di mana gitu. Dia tuh baca secara tidak langsung di HP-nya. Itu kan kamu nyalain kan? Kayaknya ya. Aku nggak pernah nyalain. Oh. Dan maksudnya kalau kita kepikiran, aku nih kan cewek nih pasti kayak kepikiran, oh bulan ini skincare udah mau habis, mau beli moisturizer ini. Tahu-tahu muncul, padahal cuma kepikiran doang kan nggak masuk ya. Iya sih. Tapi pikir-pikir sebenarnya ra masuk ya. Atau itu hanya ketidaksengajaan, maksudnya. Jangan-jangan kita emang di mata-matai AI bro. Tapi jangan AI di sebuah media atau sebuah apa ya, bukan media sosial, platform sosial media memang segila itu saja nih. Yes, kayak Sora. Enggak, kita enggak bahas Sora dulu, tapi lebih kepada cara dia membaca pikiran kita gitu. Dari mulai apa yang kita sukai, apa yang kita repost, apa yang kita lihat selama beberapa detik aja tuh udah kebaca gitu. Misal nih ada konten yang membahas tentang sejarah gitu. Itu nanti kalau misalkan kita nonton dari awal sampai akhir itu AI-nya dalam platform itu tuh membaca. Oh, kayaknya si Abai ini tuh suka konten-konten yang seperti ini gitu, terkait tentang sejarah, terkait tentang ini apalah segala macam itu. Dia bakal baca tuh seluruhan sistem. Oh, bisa jadi dia mereferensikan konten berikutnya itu nanti juga hal yang serupa gitu. Oh ya, make sense kalau yang itu. Cuma kalau kita lagi kepikiran doang, terus dia tiba-tiba muncul. Nah, itu kayaknya tetap ini ya. Aku juga kepikiran tuh. Kalau misalkan kita tetap tidak tidak ngeklik yang allow tuh wrote by Maksudnya itulah yang not membaca allowed to track your aplikasi apps, itu kayaknya juga dia tetap secara tidak langsung ya baca juga, ngambil dikit-dikit gitu loh. Keywordnya tuh apa, keywordnya apa. Nah keyword ini di sosial media kan jadi salah satu algoritma yang paling penting tuh. Kalau misalkan keyword kita aja itu berubah-ubah itu juga dia tetap membaca. Oke. Oh no. Piye bal ngaranmu? Pernah nggak kejadian kayak gitu? Kejadian apa itu? AI itu punya dukun guys.
Malah Dia bisa baca pikiran udah orang, bro. dukun. Aku mau Anjay. pulang. Aku mau pulang. Si. Oh kok iso? Akhir ini dukun iku piye? Ya, dukun online. Dukun Banyak bro online. sekarang dukun online bro. Aku ngerti dukun online nih ya, Lex Carlos kayak. Pesugihan online itu Oh, bro. pesugihan. Ya udah pasti ya beda. Tapi kan tetap salah satu cara perdukunan ya ning kono. Pesugihan maksudnya iki ngono kuwi. Mau pulang. Oke, kembali lagi ke itu masalah screen time kuwi Ya mau. masalah screen time. Kuwi. Kowe ora ono kerasaan apa ngono iki? Atau kamu sakjane enggak terlalu bermasalah terlalu lah nek misalnya bermasalah orang-orang dia Oh ini melihat deh, HP. jangan kamu deh, Heeh. ponakan kamu, Oh, adik kamu, ponakan keluarga gue, kamu gitu. Kawi. Kalau menurutku ya, selagi kita bisa nakar penggunaan media sosial kita, itu oke-oke aja sih, asalkan nggak berlebihan dan ada manfaatnya sih nggak masalah. Apalagi untuk tumbuh kembang anak ya. Contohnya kayak Sorry. anak-anak kecil gitu ya, mereka tuh malah lebih atraktif loh dengan adanya gadget, ada game-gamenya, ada kayak suara-suaranya, kayak mereka tuh bisa gampang komunikasi dengan itu gitu. Sebenarnya ada dampak positifnya juga sih, tapi kadang kan orang tua tuh lagi repot ngurus anak, dikasih gadget, anaknya keterusan, ya udah. Kayak mereka pun dipanggil tuh kayak nggak jawab. Itu sih negatifnya itu sih. Dan ini sih sebenarnya kalau anak kecil mungkin karena belum bisa ngasih porsi juga kali ya. Jadi mereka lebih gampang sebenarnya untuk terpapar ini cyberbullying kalau kataku. Bisa. Karena maksudnya saking seringnya dan anak kecil pasti maksudnya kayak gitu tadi contohnya keterusan terus gak bisa di stop. Terus mereka kan bakal entah mereka terpaparnya secara maksudnya mereka yang menjadi korban atau mereka akhirnya mengikuti perilaku tersebut. Oh. Nah itu maksudnya kan bisa Masuk, jadi kayak masuk. gitu loh. Tapi nek misal ngomongin tentang anak kecil apa ya bermain dalam tanda kutip sosial media gitu. Sekarang kan ada aturan terbaru kan. Bahkan kemarin aja tuh aku lihat ini beda platform sih, ini baru di YouTube. Jadi di YouTube itu tuh sekarang ada namanya AI yang dia bisa membaca kalau misalkan kamu sering melihat konten-konten tentang anak-anak gitu ya. Itu nanti YouTube-nya itu, akunmu itu nanti kamu gak bisa melihat lagi konten-konten yang dewasa. What? Karena kan nanti YouTube membacanya kamu anak-anak atau bukan gitu. Nanti ada notifikasinya gitu. Oh, Tapi ini baru uji coba di Amerika gitu. Aku melihatnya udah segitunya kalau misalkan terkait untuk anak-anak gitu. Tapi ya kalau misalkan si AI ini atau si YouTube ini bisa jadi malah berubah arah gitu ya. Secara aturan kayaknya tetap apa ya? Kayak gak bisa di ini loh, gak bisa dihindari juga gitu loh. Kan kayak orang masuk juga kan. Ada iki wis umur 25 gitu. Terus kita nyoba iseng kan? Iseng nyoba konten lihat nyanyian apalah Joshua masa kecil gitu atau apalah lagu-lagu anak kecil gitu, iseng wae ngono. Kan tidak semestinya kita jadi anak kecil juga. Oh gitu, iya sih. Maksudnya tuh. Ya itu kan jadi apa ya? Problem di situ tuh. Ya mungkin misalkan karena kita udah dewasa terus keseringan nonton video yang diperuntukkan anak-anak, ketika kita mau nonton konten yang di atas berapa? 13, 17, 15? Iya. Mungkin bakal ada notifikasinya lagi untuk konfirmasinya gitu loh. Oh. Kan jadi tetap ada jalan tengahnya kan. Iya, tetap itu tuh di kalau yang apa ya, ini masih versi beta sih ya, lihat. Itu tetap nanti ada verifikasinya gitu. Apakah kamu ini orang dewasa atau anak-anak gitu di situ. Jadi kalau misalnya orang dewasa, kau bisa lanjut nonton video yang dewasa. Kalau anak-anak nanti langsung cut. Gak bisa ditonton gitu. Iya. Tapi kan sebenarnya kalau di YouTube sendiri kan ada yang aplikasi lain ya, namanya YouTube Kids kan. Nah, sebenarnya kalau orang tua aware sih bisa ngasih anaknya ya udah nonton di YouTube Kids aja gitu loh. Ya bisa. Bisa, tapi masalahnya saiki cah cilik barang atau anak-anak kecil itu tuh dia malah explore buka YouTube yang buat dewasa, orang-orang dewasa. Jadi malah sering nonton konten-konten yang apa ya, dalam tanda kutip bukan untuk anak-anak gitu loh. Nah itu. Ini kepiye wi ono iki.
Sebenarnya berarti kesadaran orang tuanya sih kalau dari situ. Makanya. Karena berarti orang tuanya mungkin belum bisa memberikan pengertian juga ke anaknya. Kalau maksudnya dia udah punya aplikasi sendiri untuk umur sampai, kalau untuk kamu yang umurnya segini kamu harusnya nontonnya di aplikasi ini gitu. Harusnya orang tuanya udah ngasih awareness itu ke anaknya. Ya seharusnya kan gitu ya. Nah, aku jarang mengurus anak-anak kecil. Coba kita tanya yang sering ngurus anak kecil. Aku pimin. Ponakan kamu gimana deh? Ponakanmu. Kepiye? Ponakanku sih biasanya YouTube sih seringnya ya. Tapi semenjak mereka dikasihnya cuman YouTube Kids, kayak mereka tuh kayak gak ada interest gitu loh main YouTube, kayak ya udah main di real life aja, kayak main beneran gitu loh. Ya, ketimbang YouTube Kids. Kayaknya emang YouTube Kids tuh kurang menarik ya bagi anak-anak zaman sekarang ya. Anehnya itu kayak udah nyebrang generasi gitu. Atau aku nggak pernah buka YouTube Kids sih. Emang isinya apa sih? Isinya kepiye? Kowe tau delok YouTube Kids kan? Aku nggak pernah. Aku ya rata pun. Isinya kepiye? Maksudnya apakah isinya Cocomelon doang kah atau gimana? Kalau ya buat anak-anak yang maksudnya SD mau masuk SMP kan juga kurang relevan juga kali ya kalau nonton YouTube Kids isinya Cocomelon, makanya Teletubbies. Bisa jadi. Aku terkadang-kadang nonton Teletubbies juga. Atau mungkin adanya SpongeBob. Kayaknya SpongeBob masuknya itu dewasa deh. Iya, SpongeBob itu menurutku sih dilema. Dia tuh kalau SpongeBob yang dulu ya mungkin masih bisa lah diterima oleh anak-anak gitu. Tapi udah yang akhir-akhir tuh udah freak anjir nih. Banyak sarkasnya sih. Banyak sarkasnya, terus animasinya terlalu gore. Terlalu sadis nih. Tapi dulu kita karena belum ada YouTube Kids, kita nonton Happy Tree Friends. Happy Tree Friends. Wah itu terlalu trauma aku nontonnya. Terlalu gokil itu kalau Happy Tree Friends tuh. Wah. Tapi misal masalah SpongeBob nih. Kowe ngerasa gak sih misal pembahasan SpongeBob itu semakin dewasa, jokesnya kita semakin memahami dan kita kayak merasa betul. Betul, setuju. Relate gitu. Dibandingkan kecil tuh adewe nonton dia wis menang wae ngono ndelok. SpongeBob bentuknya kayak gini, obrolannya kayak gini dan kita gak ngerti maksudnya dia tuh ngomongin apa gitu. Itu cuma istilahnya kartun aja udah. Tapi ketika dia dewasa, kita nonton lagi gitu atau dari klip-klip yang ada di sosial media kayak bener saiki Nah yang jadi pertanyaan kan malah gini, sebenarnya kreatornya ini nyiptain kartun ini buat anak-anak atau orang dewasa gitu loh. Dengan singgungan sarkasnya itu loh. Wah. Oke, ya bener sih. Sarkasnya ini loh, aku yang bingung ya. Loh salah satu adegan di mana contoh paling seringnya Squidward ya. Dia tuh memang bener-bener kayak adewe anjir. Bener-bener. Berangkat kerja, males, pengen pulang, yang penting gajian. Berarti Ratih, ono episode di mana Squidward kuwi iki dia di tempat kayak perumahan ngono kae, perumahan. Kesehari kan ceritanya kan gara-gara tetanggaan karena SpongeBob iki berisik ngono kan. Terus akhirnya dia tukulah perumahan neng suatu tempat ngono. Oh iya. Banyak kayak Squidward yang lain gitu loh, sejenisnya itu. Nah, dia tuh melakukan keseharian berulang kali Joy, kayak mulai dari dia belanja tangi turu belanja terus baru pingko rodo awan ngedance kalau nggak salah terus habis itu main kalimat terus baru pingko suruh ngono terus kayak anjir kayak akak dewe ngono sehariane hal yang gitu, menonton terus aku lali ya endingnya kepiye salah endingnya iki deh. Akhirnya dia membuat kekacauan di situ kok. Terus dia kembali. Kan? Dia malah menjadi SpongeBob di lokasi orang-orang yang normal itu. Tapi mungkin itu sebenarnya kehidupan Squidward yang ia dambakan kan. Ingin segera dewasa. Tapi ternyata setelah dia masuk ke fase dewasa dia mulai boring. Karena kehidupan yang monoton kan. Makanya dia menimbulkan kekacauan kan. Ya itu yang terjadi sama kita juga gak sih? Iya. Kayak kita juga capek setiap hari gitu-gitu doang. Kekacauan apa nih yang bisa kita buat? Nah ini dia kekacauannya. Ini podcast ini kekacauan kita. Aduh ini podcast ini. Tapi ngomongin tentang podcast ini. Aku pengen gawe target. Piye carane adewe gawe 200 episode. Sampai 200 boy. Wes piye carane kuwi. Bismillah bisa. Entah adewe cah telu, entah mungkin aku ro Trisa, entah Trisa ro Iqbal, entah
terus aku ro Alia entah sopo pokoke adewe cahapati kudu ono terus. Oke, bisa. Piye carane ngono. Bismillah. Atau sendiri. Siapa yang diajak ngomong? Mungkin dia mau sharing konten edukatif. Oh ya, bisa. Sini tidak ada yang pintar. Arep gawe konten edukatif anjir. Kayaknya nggak mampu sih aku, Min, kamu aja. Aku ya ora mampu aku misal arep kok gawe konten edukasi ngene. Tapi ngomong kita tentang edukasi, ada pernah kan gawe meh gawe mirip-mirip karo kontennya si sapa jenenge? Sapa? Bal Arsyad karo Richard and Son. Oh, ya? Richard and Son di atas 12 sebenarnya. Oh, meh gawe konten ngono tapi rasanya abot nih. Rasanya enggak? Nggak mampu kita. Gak mampu aku. Dilihat. Aku mikir ngono ra iso. Kowe ngerasa ra sih ada potensi ngene? Ada kok mikir kan? Iya. Mikir sih apa ya si arep diomongke ya. Jadi ki rasa ngobrol kayak wae wis lho. Soalnya mau konten edukatif kan kita harus riset mendalam kan. Ah. Takutnya kan Riset ada mendalam. misinformasi gitu loh. Heeh. Nah, Nah, kita sedangkan misalnya ada kon riset barang iki ra iso. Pulang aku. Ra iso. Pulang aku. Ra iso. Kon riset kon gak ndelok artikel ning iki rene terus baru untuk apa ya? Ini YouTuber baru banget ya. Heeh. Jangan membelakangi kamera, Mas. Lah, si penting kan ngobrol lah dhewe. Oh, iya. Ketok wis aku ki rate delok kamerane. Sebenarnya dhewe ketok ngobrol luwih natural. Oke, boleh. Karepku ngono. Tak delok-delok Mimi ket mau delok kamera iki. Kalau aku sih nggak lihat kamera ya. Jadi gengs di balik kamera itu ada kaca. Gue cantik banget anjay. Lanjut. Maaf sudah mengacaukan. Aduh. Ibu mau lanjut ke tentang SpongeBob kuwi. Tapi Ono ra? kata aku maksudnya meskipun apa ya, misalkan itu kan Squidward ketika dia berada di kumpulan orang normal Nah, gitu kan. Tapi kita juga merasa relate ketika Squidward itu duduk di meja kasirnya di Krabby Patty di Krusty Krab. Iya gak sih, kayak iya sih. lihat temen yang nyebelin, gruntel dewe. Terus berpikir, lek ra. Sambat, Dia ra entuk santai anjir karo Tuan Krab. Santai Siti langsung dibentak ae lho. Kuwi koyo adewe apa Tuan Krab kayak basuse adewe lho Iya, atasan kita. itulah. Kayak anjir. Oh enggak relate berarti ya. Ra relate. Kan dia bosnya. Pengangguran bro. Pengangguran berduit. Ojo ngomongke harta lagi nih. Ojo ngomongke harta. Iya. Ojo ngomongke harta. Sangat sensitif di sini. Kita di sini seolah-olah ya Nggak punya aja sih. Aku nggak punya apa-apa loh guys. orang-orang yang ya be pada umumnya lah. Misal umur kita kan sama nih umur 25. Ya udah kayak ngobrol tentang apa lah kehidupan 25. Seperti Ya. apa. Terus habis itu Nah, ngomongin tentang ya apalah keresahan-keresahan kita ya. gitu. Nah, keresahan pertama kita adalah screen time itu Heeh, sih. screen time itu tadi ini. Awalnya screen time terus baru moro-moro merembet ini. Tapi emang tak pikir-pikir di apa ya di umur 25 ini tuh aku merasa ya kayak apa-apa tak pikirin gitu. Kayak ya screen time aja tak pikirin gitu loh. Kakean nih sajane orang normal tuh berapa sih gitu. Atau jangan-jangan aku seluruh hidupku ini tak selesaikan dengan screen time semua gitu loh. Menghabiskan waktuku semua di HP gitu loh. Gak ada waktu untuk ngopolah apalah gitu. Mungkin ya benar sih jawaban Mimin tadi gak sih? Maksudnya ya nggak apa-apa screen time banyak asalkan produktif juga di situ gitu loh. Makanya ketika kita lihat screen time itu tadi apps apa aja nih yang paling atas? Kalau maksudnya scrolling kayak di TikTok, di Instagram, di X, mungkin bisa kita kurangi dengan kita ganti dengan membaca. Aku ngomong-ngomong tentang baca, seharusnya kita tuh lebih banyak screen time-nya. Bukan screen time sih, apa bahasanya? apa? Waktu kita itu habis untuk membaca seharusnya. Ya harusnya. Kowe terakhir moco kapan, Min? Tidak tahu. Apa ya? Tapi ya sebenarnya kayak kalau kayak kita ya orang biasa lah ya bermain media sosial tuh sebenarnya kayak kita tuh healing untuk ngilangin penat sejenak gitu loh. Di waktu yang hektik parah nih, yang nggak bisa healing pergi kemana gitu ya. Kita lampiasinnya dengan bermedia sosial itu udah cukup, it's okay sih. Sebenarnya nggak masalah. Dan masalahnya
mungkin awakmu saiki sibuk ki lagi oke kerjaan. Nah, dhewe ki ya aku sih bukan dhewe. Aku dhewe ki Ngajak-ngajak dia males banget gue. aku ki luwih akeh waktuku nganggur gitu loh kayak dari kantor terus beri nang kantor barang ya kerjaanmu nggak terlalu yang dalam tanda kutip banyak tekanan. Terus akhirnya lebih banyak aku menghabiskan waktuku ya udah mendelok TikTok, mendelok Twitter, Kamu tapi udah pernah nyoba? Instagram, mendelok YouTube. Udah pernah nyoba belum mengganti jamu scroll TikTok dengan apalah kamu baca komik deh, nggak usah yang maksudnya nggak usah novel, nggak usah buku inspirasi kayak gitu. Komik deh, udah pernah dicoba belum? Kurang sih, aku belum pernah. Aku terakhir mau komik ya cuy. Kayaknya antara SD nih SMP. Pasti Naruto. Yes. Wih, podo tuh, podo. Anjir. Aku fanbase One Piece, sorry. Naruto sampah. Ya, Gak bisa gitu. ora iso. Pembahasan pertama di SD, kuwi Naruto di One Piece. Tidak. Aku Lebih banyak Naruto. konspirasi di One Piece. Kita lebih relate. Iya, setelah gue dewasa. Tapi nek biyen zaman cilik tak aku nih gue pertama kali ngerti Naruto yo pas SD. Aku pertama ngerti tetap Detektif Conan. Oh iya, beda berarti Beda, orang beda, kaya beda. bisa kayak gitu Iya, dia soalnya. nontonnya Indosiar kan Global TV biar Iya, iya, bodoh. Soalnya biar jam 5 sore ini Global TV. Yes, benar. Pokoknya lu sih logonya sih biru ya lu sih. Kayak gini. Nah, wih. Di belakangku nih logo. Logo ya itu tuh itu. Logo Global TV. Tapi memang apa ya? Oh berarti dulu nonton sambil mikir nggak tapi nonton Conan? Aku lebih suka yang misteri-misteri sih emang dari dulu sih. Makanya aku lebih suka One Piece karena apa? Dia kan banyak Easter egg-nya gitu loh. Ya mengulik. Aku lebih penasaran itu. Oke. Wajar sih. Ya, nengene aku barang ya seneng One Piece kayak. Kau jadi bully ya. Tenang guys, aku juga seneng One Piece. Aku nonton One Piece. Aku nonton One Piece. Cuma lebih suka. Coba nek misal dipilih ki antara Naruto karo One Piece menurutku wi luwih mending Naruto. Soalnya yang menemaniku dari kecil, aku istilahnya aku seneng anime pun itu yo Naruto. Aku ki isih ngerti loh cuy. Cat scene atau scene yang penting di Naruto tak ceritake meneh ki iso cuy. Tapi nek One Piece kadang aku soal lali, wis sing endi yo? Oh iya. Oh kayak terus nek diceritani oh lagi nyambung. Tapi lek kon aku nyeritake sendiri, aku nyeritake ning wong ngono, kadang aku lali cuy. Oh, emang ono ya scene kuwi ngono. Ono. Wi aku gak terlalu relate wi. Tetap Naruto nek aku. Meskipun Tetep aku saiki udah gak nonton Boruto karena Boruto jelek. Ya Allah. Ini baru episode pertama. Boruto jelek. Sampah Boruto. Wes jadi wes tamat Naruto wae. Tambahin yang Boruto. Mari fanbase Boruto serang dia. Ya ini IG-nya di sini nih. IG-nya sini. Rara mikir iki. Tapi ya kalau ngomongin tontonan masa kecil ya, kenapa di zaman sekarang tontonan masa kecil tontonan untuk anak kecil di TV mulai jarang? Kenapa? Mulai sedikit gitu. Nek Iya jariku sih saiki lumayan dibandingkan beberapa Apa cuman tahun. Sound the Ship, Upin Ipin. Ora. Lewat delok nonton apa channel acara RTV. TV. Rasa RTV ya. Sing ono Boruto. Wi menurutku sebenarnya menggantikan zaman dulu kita. Kayak mirip-mirip lah sakjane iki. Tapi dulu Cuma memang dulu tuh kayak hampir stasiun TV rata-rata pasti menayangkan nge-play, kartun. dan sekarang kan shifting nih. Anak-anak sekarang udah punya gadget, jadi mereka nggak terlalu tertarik nonton TV. Kan lebih gampang maksudnya untuk mereka nyari sekalian di HP-nya mereka gitu loh. Makanya sekarang orang tua, makanya stasiun TV sekarang lebih sering menayangkan tayangan untuk orang tua. Kalau menurutku sih begitu. Menurut Bisa jadi aku. sih. Bisa jadi. Tapi kita emang tak pikir-pikir saiki apa ya stasiun TV ki rada kewalahan juga gitu loh melihat ada nih sosial media kayak TikTok, YouTube, ngono kan akhirnya jadi ratingnya dia kan turun kan. Orang-orang memilih nonton di HP daripada di TV. Karena apa? TV ki kontennya elek-elek ruang saku saiki. Bukan elek ya, apa ya? Kurang bisa diterima ngono. Anda salah. Di mata emak-emak sinetron nomor 1 bro. Itu.
Masalahnya itu. Oh iya, mungkin aku pribadi, mungkin generasiku gitu loh. Aku nonton TV saiki kayak kurang menarik gitu. Apalagi malah aku dulu ono salah satu stasiun TV, dia acaranya tuh cuma menayangkan apa yang ada di sosial media, cuma dicomot ngono loh. Dicomot, comot terus dari di-react. Oh iya. Cuma dikasih dubbing, tahu gak sih ngono. Wih. Ya kayak zaman dulu kayak anggap aja on the spot gak sih? Oh, jangan main kayak on the Sekarang spot. POV. Ah, kayak POV. Wih. Oh. Wih, saiki oke banget konten kayak ngono. Dan menurutku kayak apa sekarang tuh di TV tuh udah nggak ini ya, udah nggak bisa mengambil apa ya konten-konten yang lebih kreatif gitu loh. Menurutku zaman kejayaan televisi itu zaman ini net. Cut. Tapi zaman net emang aku suka sih konten-kontennya itu kan, Iya kan? pas zaman net kan berarti kita 2015 berapa? kan, 10 tahun yang lalu kan. Lebih dari itu malah lebih dari itu 2000 berapa sih 13 14 gitu ya. Oh berarti kayak kelas internasional. Oh, Oke Terus- ojek. itu kan Terus real original apa ya? Udah upgrade nih standar televisi Indonesia gitu. Tiba-tiba duduk game meneh. Ya Di itu. tuku karo MDTV, isinya sinetron kabeh. Ya sekarang isinya juga sinetron semua. Iya, tapi emang tak aku sih bener emang sinetron kuwi secara apa ya untuk orang-orang mak-mak atau bapak-bapak di luar sana atau di atas generasi kita itu tuh sangat menikmati ngono ya. Sinetron itu apalagi tontonan India. Oh. Sering banget cuy. Zaman kita apa sih Mahabharata? Enggak ya? Iya benar Mahabharata. Ya Mahabharata. Sempat juga tuh acara TV sinetronnya Turki apa ya? Hmm. Yang apa? Cinta bersemi di Cherry Berry. Oh. Oh, ada ya. Kok dia tahu Aku banget sih? ngerti loh. Kok dia ngerti? Kamu nonton? Sebetulnya saya juga suka nonton TV sih. Sinetron pun juga saya tonton sebenarnya. Nah, kalau dari kamu nih, maksudnya perspektifmu penontonan TV tuh kayak gimana sih? Konten-kontennya atau iklannya kelamaan? Aku paling nggak suka nonton TV karena itu sih. Iya, aku rasa Lama nonton TV banget. Betul. iklannya suwe banget cuy. Misal episode apa lah, kuwi paling mek 8 menit atau 10 menit ngono. Iklan iki setengah jam. Ya. Kan lama ya nunggunya. Suwe tenan ngono tak itu siji loro telu. Wah, 20 30 ya ono. Jangankan itu bro, siaran bola ya 45 menit tanpa iklan pun masih diselipin iklan. Iya, Gede nek gaban iki nek kan emang. gambare kan. Ya ampun. Di zoom out sih. Ya ampun. Terus baru ono frame ono iklane kuwi. Kacau emang. Terlalu kacau. Tapi ya piye meneh pendapatan TV kan akeh-akeh kok iklan. Iya sih itu. Iklan masuk ya kan gede di situ. Tapi ya tetap apa ya menurutku Tapi itu yang membuat kita kalau nonton TV jadi kerasa lama banget. jadi capek kan. Capek. Kok suwe banget ya ada iki selak pengen ngerti scene selanjutnya kepiye ngono. Dirake pemeres malas meneh kan. Nek YouTube kan iso di skip, skip. Oh, nah. Oh, kayak aku ini deh, I'm connecting the dots. Karena anak sekarang terpapar, maksudnya lebih sering terpapar video pendek. Kesabaran mereka untuk tahu hal selanjutnya kan pasti lebih tinggi kan. Iya. Bayangin deh kalau anak kecil disuruh nonton TV iklannya selama itu. Poyo sabar. Iya, ponakanmu. Balik ke ponakanmu. Kembali ke ponakan Mimin ya. Soalnya sih di ponakanmu. Oh iki neng omah iki. Aku sebenarnya punya ponakan, tapi ponakanku juga nonton YouTube Kids. Oh. Jadi maksudnya yang kayaknya kurang relevan juga. Ponakanmu nonton TV apa YouTube Kids? YouTube Kids dan TV. Dua-duanya. Terus yang ditonton di TV apa? TV nyetelnya YouTube. Soalnya kalau di HP kan cuma bisa ngakses YouTube Kids ya. Jadi dia nyetelnya di TV, pakai YouTube biasa. Oh. Menarik. Tapi nek acara TV ngono ora ono. Tidak pernah SpongeBob aja tidak tertarik. Kok bisa ya? Ya, kok bisa. Ya? Kelahiran berapa ponakanmu? 2000 Lali aku. 2000 berapa ya? Lupa. 14. Lebih. 13. 15. Tuaan bro. Oh, Kayaknya lebih berarti 2019-an, 1920 ya. 19 itu kok ya? Udah 18 ya. Lah kan umurnya sekarang udah 6 tahun kalau 2019. Astagfirullahaladzim. Apa? Astagfirullahaladzim. Kan setelah itu cuy. Coba
tebak umur. Enggak, jangan ding. Lah wes Oh, iya. tak sebut ki wet mau Udah disebut 25 dari deh. tadi. Kuwi. Tapi Emang yes. apa ya? TV itu menurutmu isih ramah lah gua anak-anak TV. Nah, aku nggak bisa Acara TV. menilainya karena aku juga nggak pernah nonton TV nih Aku sampai juga. sekarang. Aku ngerti nih ya acara TV ya elek kayaknya enggak apa ya, enggak friendly ngono lho gua anak-anak. ngono. Ini Mimin lah dia yang pernah nonton TV. Kalau menurutku ya, tayangan TV untuk anak-anak cuma ada DRTV sama MNC TV sih menurutku. Itu pun mentok-mentok kayak Upin Ipin, Is on the Ship gitu. Iya. Oh, tapi ini hasil dari scrollingku tadi ini. Jadi ada anak kecil yang nonton Upin Ipin. Maksudnya selama ini hanya nonton Upin Ipin gitu loh kartunnya. Terus dia orang Jawa Timur. Tapi sekarang ketika dia sudah bisa belajar berbicara, dia bisanya bahasa Melayu. Sama sekali nggak bisa bahasa Jawa. Kan bingung ya. Kowe kepiye? Seronok. Selamat pagi. Ngerti deh kuwi to anjir. Bahasa Jawane lali. Oh, tapi anu loh cuy. Aku pernah dulu konten. Jadi mungkin karena kita tuh masih regionnya kan juga masih Asia Tenggara kan. Omongnya Malaysia kalau Indonesia kan berdekatan gitu. Mungkin di FYP nih orang-orang Malaysia juga mungkin ada beberapa muncul. Dari kita. Ono ki nggak salah guru bahasa Malaysia ya. Mungkin ya aku nggak kurang paham. Jadi tuh dia tuh meresahkan kenapa murid-murid Malaysia ini tuh bahasa Malaysia itu kurang gitu. Atau dalam tanda kutip Melayunya yang. Melayunya. Jadi kalau misalkan nih ada kalimat apa gitu ya. Di Melayu tuh gak kayak gitu, tapi itu sebenarnya bahasa Indonesia gitu loh. Sama mereka tuh diucapkan. Oh iya benar-benar pernah iya. lihat iya. Wih, sering banget cuy. Ono cuy. Mungkin karena Susanti. Bisa. Hidup Susanti. Hidup Susanti. tapi ini pernah kan ono tuh konten kayak gitu. Berarti memang sebenarnya menurutku ya bahasa Indonesia tuh emang lebih better gitu dibandingkan bahasa apa ya dalam tanda Bukan kutip. lebih better, Mas, kamu diketawain deh. lebih baik atau better. Oh iya, lebih baik gitu mungkin secara struktural bahasanya dan untuk penerimaan di kuping kita tuh lebih oke gitu loh Oke. bahasa Indonesia. Karena ya di bahasa apa ya, bahasa Malaysia sendiri aku pun pernah kan delok televisi ning Malaysia iki kepiye gitu. Tapi pikir kayaknya aneh ya bahasane. Atau karena kita Ya karena kamu nggak biasa jarang dengerin terdengar gitu. aja. Tapi orang Malaysia tuh lihat konten bahasa kita tuh fine aja loh. Fine aja kayak oh yang bener kayaknya gini deh. Kalau aku menurutku enggak sih. Karena kita nggak terbiasa aja dengan bahasa mereka. Mungkin orang Melayu tuh pasti paham bahasa kita dan kita juga pasti paham Melayu gitu loh. Kan tinggal kebiasaan aja Kan sering emang denger. bahasa Indonesia serapannya dari bahasa Melayu kan. Iya, Melayu yang di bahasanya apa disempurnakan lagi gitu loh. Dan disesuaikan dengan bahasa-bahasa daerah kita gitu. Nah, berarti kan sebenarnya aneh itu aneh atau tidak kan tergantung kitanya aja udah sering denger atau belum. Oh iya benar. Kayak kita kalau nggak pernah dengar bahasa Inggris juga bingung gak sih? Iya benar. Aku yang salah guys. Dia yang salah. Aduh. Baik lagi ke masalah screen time deh kalau gitu. Tadi kan itu kayak misalkan tuh orang anak kecil kebanyakan nonton Upin Ipin jadinya dia belajarnya bukan bahasa Indonesia tapi belajarnya bahasa Melayu. Terus atau ada orang Malaysia keseringan nonton apa? jadi bahasa Indonesia. Itu kali ya menyebabkan maksudnya kita juga harus aware juga sama masalah screen time untuk anak terutama. Untuk orang dewasa mungkin kayak ya kesadaran masing-masing lah, kalian udah gede ngapain kita yang ngomongin, pikir sendiri. Jangan kayak orang X. Bertanya di base. Dia dihujat. Gitu gengs. Aduh. Terus apa ya? Terus tadi yang Mimin bilang aku summarize aja ya. Maksudnya aku aku ringkas aja tadi. Mimin juga bilang sebenarnya screen time gak masalah kalau misalkan produktivitasnya oke gitu. Apa yang dibuka bener. Gak buka cewek-cewek joget.
Kayak dia. Ora. SMP ku ki resik guys, tenanan. Resik aku ki. Nanti tak tunjukin di belakang sini ya. Gak. Tidak ada. Apalagi ya? Apalagi Min? Kok dia Min? Oh. Weh mikir ki apa Min? Weh ngantuk kan? Aku ngantuk guys. Dan sekarang sebenarnya udah jam 10.18. Nah kemarin sebenarnya aku sempat mencari apa ya, jurnal masalah screen time ini. Jadi emang mostly anak-anak psikologi sih sebenarnya yang aware. Terus dan awarenya bukan ke maksudnya objeknya bukan orang dewasa sih, lebih tepatnya ke anak kecil sama anak remaja. Jadi ya itu selain mereka gampang terpapar cyberbullying, entah menjadi korban ataupun menjadi apa namanya? Entah menjadi korban atau pelaku. Kan maksudnya kalau karena kena kayak gitu juga akan meningkatkan apa ya? Depresi gitu loh. Jadi tingkat depresinya anak-anak umur segitu yang harusnya enggak depresi dulu nih, harusnya yang kayak kita nih yang baru depresi harusnya kan. Tapi mereka udah bisa depresi secara dini gitu loh. Karena itu juga cukup berbahaya kan, apalagi TikTok kayaknya juga belum ada kan. Maksudnya anak sekarang paling apa ya? Paling ngeh kan sama TikTok. TikTok juga belum ada kayak versi TikTok Kids. Ada enggak? Enggak ada. Kan enggak ada kan. Jadi satu-satunya cara biar konten yang kita scroll itu sesuai sama yang kita mau adalah diri kita sendiri. Iya, tapi orang tua enggak bisa ngelakuin itu karena berarti kan algoritmanya harus baca setiap hari. Nah itu. Jadi mungkin anak-anak gampang terpapar cyberbullying dan menjadi depresi. Iya sih, bener sih. Dan orang apa ya, anak-anak yang aku nggak tahu sih. Sosokan udah bisa galau gitu loh cuy. Iya kan, itu juga termasuk salah satu apa namanya faktornya juga kan. Iya, maksudnya dulu kita juga galau-galau aja, cuma maksudnya nggak diupload aja sih. Kan iya. malu. Terus iki koyo aduh delok-delok apa ya? Saudaraku. Anu ada enggak? Oh, tidak boleh, jelas tidak boleh. Saudaramu apa? Jadi saudaraku tuh aku lihat kan, terkadang tuh dia memposting ulang, kan ada fitur posting ulang di TikTok tuh. Sering posting ulang kayak kalimat-kalimat yang sok-sok galau gitu loh. Oh iya. Kayak apalah diputusin pacar, apalah segala macam atau disulungin apa. Padahal punya pacar gak? Iki runde biyang. Iki ngopo posting kayak ngono. Iki sok-sokan galau ki umurmu isih 10 ngono lho. Masih SD gitu loh, kayak belum SMP gitu loh, masih kelas 10 itu masih kelas 5 kan, kelas 5 kelas iya 8 sih. lah. 4 mau ke 5 lah. 5 gitu kan. Kelas itu 5. kayak ngapain gitu loh. Pikir saya sakjane maca bobo gitu loh. Ada yang tahu bobo gak anak zaman sekarang, aku tanya. Terbit saja tidak, gimana mau itu. dibaca? Itu loh. Nah, awalku dulu suka membaca sebenarnya dari bobo. Itu. Kebiye. Jadi dulu di rumah kan sebenarnya orang tua aku punya kayak buku-buku gitu kan, tapi itu kan buku medis sama buku pelajaran. Ayahku guru, mamaku perawat. Kakakku ini yang mengenalkan aku dengan komik dulu zamannya Nakayoshi. Pasti tahu lah ya anak-anak kalau yang sering ke Gramedia pasti tahu Nakayoshi. Nah aku dari situ mulai baca Nakayoshi kan awalnya, tapi cukup mahal ya Wak membeli komik. Berapa sih? Zaman dulu tuh berapa sih? Aduh aku nggak ingat lagi. Elek lah zaman tuku komik pertama kali regane piro? Kayaknya 40 ribuan namanya. Mosok ro? Tapi Nakayoshi dulu emang semahal itu. Maksudnya kalau beli yang komik tipis-tipis itu emang harganya kayak 10.000 apa ya? Ya aku eling sih. 11.000, 10.000. Komik Naruto aku zaman SD regane ra salah 11.000 sampai 12.000. Tergantung biasanya volume apa ngono lho. Karena misalnya sing wis Shippuden regane 11, tapi nek sing Naruto apa Shonen Jump kuwi wis 11.000, 10.000, 9.000 ngono kuwi. Ya murah lah ya maksudnya hitungannya. Jadi maksudnya ketika mau beli Nakayoshi kan harganya cukup mahal. Terus mamaku nemu nih. Jadi ada tukang koran yang juga sering bawa bobo gitu loh. Nah, mamaku lihat itu awalnya cuma dibeliin satu doang, terus dikasih ke aku. Ternyata aku doyan tuh membaca itu, ku baca ulang, terus sampai akhirnya aku
pokoknya kayak gitu terus sampai dari TK sampai mau lulus SD. Jadi koleksi boboku cukup lengkap. Dan dari situ kayak aku mulai enak ya membaca. Tapi aku bukan orang pintar ya guys. Aku cuma seneng baca aja tapi nggak pintar. Terus SMP aku lanjut karena kita masuk asrama kan ya. Jadi aku nggak bisa bawa gadget atau apa. Maksudnya penggunaan gadget pun dibatasi. Jadi di asrama aku seringnya baca novel. Nah, dari sekarang kita beralih membaca novel dari buku. Sekarang aku pindah ke tab biasanya. Tapi sebenarnya kayak untuk Bobo itu kan dia menyajikan fun fact tapi menarik karena ada gambar-gambarnya. Jadi untuk anak-anak zaman dulu ya seneng membaca karena ada gambar-gambarnya itu. Iya mana? Aku eling biyen ngomongin tentang iki ya, tentang gambar. Dulu tuh ada, nek rasanya yang KR sih. Ada di hari Minggu tapi itu kayak di edisi hari Minggu. Itu KR tuh dia ada satu halaman, berapa halaman ya kalau nggak salah 2 lembar gitu bolak-balik. Itu pembahasannya tentang apa ya, seputar anak-anak gitu. Dari mulai teka-teki, dari mulai cerita cerpen anak-anak, terus habis itu. Tapi itu diselipin tentang gambar-gambar kayak komik gitu. Oh, ya mirip konsepnya Bobo lah ya. Mirip kayak konsepnya Bobo. Itu dulu di KR sering cuy, setiap hari Minggu. Dan aku tuh kayak Minggu sore kan setelah main gitu, aku nyoba baca korannya itu. Tapi cuma koran di halaman yang anak-anak tertentu itu. Tertentu iya. itu. Itu seru cuy, kayak beneran ada komiknya, beneran ada gambar-gambarnya gitu. Tuh keren itu. Tapi zaman sekarang kayaknya aku Udah gak ada. Sekarang korannya tipis anjir. Iya. 2.000 regane. Saiki emang apa ya, udah beda sih. Itu aja dari situ aja udah menurutku kayak apa ya sebenarnya, entah yang bisa disalahkan siapa, menurutku dari situ aja itu sudah anak-anak tuh nggak diarahin gitu loh, nggak diberi konten-konten yang bisa untuk membikinkan imajinasi mereka gitu. Kan saiki menurutku anak-anak wis dikon imajinasi mereka iso ngono lho. Kayak dulu contoh deh, mainan wis. Aduh iki iso dolan mainan kuwi iso berjam-jam cuy. Bayangke moro-moro saka apa jenenge action figure yang apalah dari kita beli makanan gitu, ada mainannya kan. Itu bisa dibingkirin mainan apalah, terus Hot Wheels makanan apa jenenge mobil-mobilan kuwi iso ono polisine opo lah kuwi. Biyen iki iso cuy kayak gitu berjam-jam. Menghabiskan waktu nih. Kayaknya kalau ponakanku masih kayak gitu sih. Masih ya, masih. Masih. Aneh ponakanmu. Masih sih masih. Kayaknya bermasalah banget ya ponakan Iqbal ya. No offense sih. Ponakanmu? Ponakanku. Gak pernah ketemu kerja. Saudaraku ya berarti. Sebenarnya nek ponakanku aku masih yang apa ya, umur kayak masih kawan apa bahasa di bawah TK tuh playgroup. Kelompok belajar. Kelompok belajar gitu. Dia apa ya? Aku nggak tahu ya. Tapi setauku dia tuh udah tahu tren-tren di TikTok seperti apa. Ada yang saudaraku yang masih kecil itu tuh dia bener-bener udah jarang main yang boneka-boneka gitu, nggak pernah. Umurnya bahkan dia tuh sekarang mainnya ya kesehariannya itu main PUBG cuy sama Free Fire. Wanjay. Terus dia pakai Discord lagi. Wanjay. Lebih daripada aku. Aku dolanan apa ya, dolanan game. Gue ngobrolnya gue WhatsApp cuy. Dia harus gue Discord itu. Artinya dari situ udah beda. Maksudnya kebiasaannya atau ininya tuh udah beda banget. Anak-anak gen alpha ya. Ya, gen alpha itu udah beda banget. Nah kebiye. Padahal itu maksudnya kalau masalah kayak gitu kan dia kalau di HP ya, misalkan ngegame tuh, kalau orang tua yang nggak bisa membatasi, anaknya bakal kekurangan jam tidur. Terus besoknya di sekolah jadi tidur, jadi lemas. Jadi lemas cuy. Jadi mengganggu ke semuanya sih. Ganggu. Juga sering nggak sih anak-anak pada, aku dulu juga sebenarnya tidur di kelas ya. Jadi tidak bisa berkomentar. Jangan jujur banget lah. Aku sih orangnya jujur ya. Oh gitu. Oke. Konsepku di sini menjadi orang yang jujur. Bisa. Oke. Wes ngantuk dah. Sudah ngantuk, aku nggak kuat. Ayo kita tutup guys.
Jadi kui mau ya kita kembali lagi ke kesimpulan terkait screen time. Sebenarnya screen time apa ya? Kita lihat gadget tuh Nggak masalah. lama-lama nggak masalah. Hmm. Dari tadi omongannya Iqbal juga kan kayak jadi kira masalah lah. Misalnya konten-kontenmu juga itu konten-konten yang bisa bikin membuka wawasanmu. Bermanfaat, terus gitu. jadi nambah produktivitas kita. Setidaknya kayak tahu nih ada informasi yang kayak seperti ini. Aha. Oh, jadi tahu nih kayak gini gitu. Diem-diem baik bang. Lanjut. Nah, kalau misalkan screen time kita itu apa ya bahasanya? FYP kita tuh yang dalam tanda Ngatur. kutip nggak jelas apalah gitu. Mungkin bisa lebih baik dikurangi gitu. Sudah saatnya cowok-cowok berhenti nonton mbak-mbak joget ya. Aduh, mbak-mbak joget meneh. Ya oke lanjut. Aku kira nonton mbak-mbak joget gitu. Emang aku bilang kamu? Enggak sih. Enggak yo. Mimin paling. Mimin nonton mbak-mbak. Tidak, aku tidak Tidak. suka zina mata. Oh. Bagus tuh. Dengarkan itu. Bagus tuh. Terus selain itu ya pokoknya lanjut lagi kita ringkas lagi yang udah kita omongin. Aha. Selain apa? Yang penting bisa nggak produktif, terus bisa intinya menambah wawasan juga. Maksudnya kita sebagai yang dewasa ketika kita lihat yang lebih kecil kebablasan, kita coba bantuin ngerem mereka juga sih. Iya, benar. Tapi emang apa ya, kalau misalkan dari diri kita sendiri nggak bisa membatasi ya mau dari siapa lagi gitu. Omongan orang pun kayak terkadang kita udah masuk dari kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Kayak MotoGP tuh. Bus. Langsung. Dah yuk tutup. Oke, ya dia udah ngantuk banget nih. Dia udah kata banget ya. Ya udah. Yes, gitu aja dari kita. Nah, misalkan kalian merasa relate dengan topik kita hari ini tentang topik screen kita. time atau apapun, atau mungkin kalian punya saran topik kita selanjutnya, bisa komen di bawah. Mungkin bisa komen ya. Yes. Komen kita diskusi gitu. Kita sambil- mungkin juga bakal tetap nge-reply teman-teman mungkin yang punya opini lain gitu. Kita diskusi di kolom komentar. Yes, benar. Kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa untuk ya? subscribe di YouTube kita, The Yes. Story of Walolel. Story of Terus, Walolel. IG kita belum punya. IG nanti ke depannya kita bakal Ya, semoga semuanya punya ya. ada. Jangan lupa juga dengerin di Noise kita, di Spotify kita, di platform audio kesayangan kalian gitu. Yes. Pokoknya sampai jumpa di kesempatan lain. See you next time. Saya Abai. Saya Trisa. Saya Mimin. Sampai jumpa ketemu lagi. See you. Bye bye. Dadah. Gaya thumbnail saya meneh, gaya thumbnail sing loro.